Bayangkan sebuah wilayah seluas 2 juta kilometer persegi. Hampir seluruhnya tertutup es abadi. Namun tiba-tiba menjadi pusat perhatian politik dunia. Pada Agustus tahun 2019, sebuah kabar mengejutkan keluar dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membeli Greenland dari Denmark. Dunia sempat mengira itu adalah lelucon atau sekadar taktik pengalihan isu. Namun, Trump serius. Baginya, ini bukan sekadar akuisisi lahan, melainkan transaksi real estate besar abad ini. Respon dari Denmark, Perdana Menteri Mette Frederiksen atau biasa dipanggil Ida Genit menyebut ide itu absurd dan menegaskan dengan pedas, Greenland tidak untuk dijual. Mengapa Trump begitu terobsesi dengan pulau raksasa yang dihuni kurang dari 60.000 jiwa ini? Jawabannya ada dua, geopolitik dan kekayaan alam. Pertama, letak geografisnya. Di tengah persaingan global yang memanas, Greenland adalah pintu gerbang Arktik. Siapapun yang menguasai wilayah ini akan memiliki kendali atas jalur pelayaran baru yang terbuka akibat mencairnya es kutub. Secara militer, AS sudah memiliki pangkalan udara Thule di sana. Namun kontrol penuh akan memberikan keunggulan strategis mutlak dalam menghadapi pengaruh Rusia dan Tiongkok di utara. Kedua, di bawah lapisan es yang tebal itu, tersimpan harta karun mineral. Mulai dari minyak, gas, hingga logam tanah jarang rare earth metals, yang sangat krusial untuk teknologi masa depan. Dari ponsel pintar hingga senjata canggih. Trump melihat Greenland sebagai investasi masa depan Amerika yang tak ternilai harganya. Bahasa warkopnya Greenland butuh demokrasi. Namun, cerita ini tidak berhenti di tahun 2019. Memasuki tahun 2026, ambisi ini kembali mengemuka dengan nada yang lebih agresif. Trump tidak lagi hanya bicara soal membeli, tapi juga menggunakan tekanan ekonomi dan retorika keamanan nasional yang lebih keras. Pemerintahannya mulai menawarkan insentif langsung kepada warga Greenland, bahkan memunculkan opsi status negara asosiasi untuk memicu referendum kemerdekaan dari Denmark. Ketegangan diplomatik pun memuncak. Sekutu-sekutu NATO di Eropa mulai merasa gerah, melihat langkah ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara kecil dan stabilitas kawasan Nordik. Demonstrasi pecah di Nuuk, ibu kota Greenland, dengan slogan tegas, "Kami adalah orang Greenland, dan kami tidak untuk dijual." Upaya Trump merebut Greenland bukan sekadar ambisi seorang pebisnis yang menjadi presiden. Ini adalah cermin dari perubahan peta kekuatan dunia di Arktik. Apakah Greenland akan tetap menjadi wilayah otonom Denmark, menjadi negara merdeka, atau akhirnya menyerah pada rayuan Paman Sam? Satu yang pasti, perang dingin di atas es Arktik baru saja dimulai. Jokowi!